Oke, yang di depan masih bisa diisi. Bang, ke depan aja bang. Iya bang, depan aja bang. Iya. Nah, saya bantu angkat. Itu ambilnya di sini. Jadi kita sharing santai, mungkin bisa sharing sambil cemilan, makan kacang, sambil ngopi, makan kue. Oke, terutama saya mau panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya kita semua bisa kumpul di sini, dan juga tidak lupa juga kita ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman Karang Taruna yang sudah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Henry, saya lahir di Batam, dan saya tinggal di Baloi Blok 4. Nah, jadi kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi buah pepaya, buah nangka. Buah nangka banyak getahnya. Mantap ya. Aduh. Aku udah buat tapi cuma lupa. Jadi ada contekan ya. Buah pepaya, buah nangka. Buah nangka banyak getahnya. Salam kenal semuanya. Mari kita mulai materi kita. Oke, kurang lebih seperti ini profil saya. Saya juga aktif di beberapa komunitas fotografi. Salah satunya yang sekarang yaitu KFI Wilayah Batam, Komunitas Fotografi Indonesia, yang mungkin nanti akan dibawakan oleh rekan saya, Saudara Bowo. Mungkin untuk detailnya nanti akan dijelaskan sama dia setelah materi ini. Dan saya juga salah satu member Geonusantara Kepulauan Riau. Oke, bisa next. Tips dan teknik fotografi dasar. Jadi kalau bicara foto ya, seperti yang kita ketahui, zaman dahulu itu untuk foto itu merupakan salah satu hal yang lumayan eksklusif. Kenapa saya bilang demikian? Karena untuk menghasilkan sebuah foto itu butuh proses yang sangat lumayan panjang. Karena dengan kita harus memberi roll film, dan roll film itu ada hitungannya ya. Satu roll itu berapa kali jepret, udah habis itu beli lagi kan gitu. Setelah kita jepret pun kita belum bisa lihat hasilnya, masih dalam roll kan, harus kita bawa lagi ke lab. Nah, masih tanda tanya bagus apa enggak gitu bang ya. Nah, setelah sudah dicuci, dicetak, kita baru tahu inilah hasil foto kita. Dan kita melakukan foto pun itu untuk acara-acara tertentu seperti mungkin ulang tahun, nikah, atau peresmian apa. Tapi dengan berkembangnya jejak digital seperti sekarang ini, kita semua dipermudah. Foto itu sekarang menurut saya malah menjadi sesuatu yang daily, keseharian. Ya kan? Sedikit-sedikit selfie. Ya, ada pacar baru, selfie gitu. Ada bangunannya sedikit unik, selfie gitu. Ada orang kecelakaan, kita moto, upload. Kasus. Orangnya nggak kita tolongin, upload aja gitu ya. Kasus. Itu yang keseringan gitu. Jadi menurut saya, bahkan pun pembangunan sekarang pun memperhatikan sisi-sisi fotogenik bangunan gitu. Sebelum dibangun, bangunan itu didesain seunik mungkin agar menarik perhatian pengunjung gitu. Jadi bukan hanya kita saja, dan foto sekarang bukanlah menjadi suatu hal yang terlalu gimana ya menurut kita ya, beda banget dari dulu ke sekarang. Oke, jadi apa saja sih unsur-unsur dalam sebuah foto? Oke. Pertama yaitu angle. Angle itu adalah sudut pemotretan. Ya, di mana yang pertama ada eye level. Pada angle ini lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek.
Posisi dan arah kamera memandang objek yang akan dipotret layaknya mata kita melihat objek secara normal. Ya, mungkin dari sini ada teman-teman yang bertanya atau agak sedikit bingung, dan di sini saya jelaskan. Eye level itu di mana kita melihat ini ya, bidikan kamera kita ya, maupun ponsel ataupun DSLR, mirrorless itu sejajar. Dan itu angle yang sering sekali digunakan oleh para fotografer ataupun gadgetgrafer, dan kurang lebih penglihatannya itu seperti ini. Jadi sejajar ya sejajar. Tidak ada ini, dia sama rata dengan penglihatan kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Kemudian low angle atau yang disebut dengan angle bawah adalah di mana ketika fotografer mengambil gambar dari sudut rendah, letak kamera berada di bawah objek di mana objek akan kelihatan lebih tinggi atau besar. Nah, ini seringkali kita melihat ya, misalnya suatu event ataupun suatu acara, ada yang sampai tengkurap, ada yang tiarap gitu ya. Mereka itu lagi melakukan angle bawah. Nah, jadi apa sih efek dari angle bawah ini? Nah, banyak sekali teman-teman itu sering ketipu sama foto. Ya, yang datang kok pendek, kok di fotonya tinggi gitu. Nah, inilah salah satu jawabannya. Kalau nggak percaya mungkin bisa diterapkan nanti setelah ini. Kurang lebih seperti ini. Mbak modelnya dengan model tinggi yang menurut saya standar, tapi dalam foto ini membentuk model itu kakinya kelihatannya jenjang, dan objek mobil yang kita tonjolkan di sini pun kelihatannya lebih besar kan gitu. Itu angle yang agak sedikit bawah. Ini yang dinamakan dengan low angle. Oke, next. High angle ataupun angle atas. Angle ini digunakan untuk menangkap kesan luas dari objek yang difoto. Pada angle ini kamera diposisikan lebih tinggi daripada objek. Sering sekali kalau kita yang sering dokumentasi ya, kita mau dokumentasi, kebetulan di depan itu penuh, banyak orang. Wah, gimana nih kalau saya pemakai DSLR ini mau moto objeknya, sedangkan kita di kerumunan orang gitu. Kita bisa menggunakan high angle, jepret. Seperti ini salah satu. Ini acara 17-an di Pantai Batu Besar kalau nggak salah. Terus saya mau motret, di depan saya itu ramai. Ya mau tidak mau, kita gunakan angle atas. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ataupun high angle ini sering juga digunakan pada food fotografi. Ya kalau teman-teman sering moto-motoin makanan ya, sebelum makan upload dulu kan, difoto, jepret dulu. Nah, itu biasanya banyak menggunakan high angle kalau dalam fotografi dibandingin angle-angle yang sebelumnya. Oke, next. Unsur kedua ada pencahayaan. Ini yang menurut saya yang bumbu yang lumayan penting ya, sangat penting malah, bukan lumayan lagi gitu. Karena tanpa ada cahaya kita nggak bisa motret. Karena fotografi itu adalah melukis cahaya. Ya, jadi ini salah satu contoh front light, cahaya dari depan. Jenis pencahayaan di mana sumber cahaya berada pas di hadapan objek. Jadi di mana cahaya itu dihasilkan langsung berlawanan dengan objek. Jadi menampakkan keseluruhan, menampilkan semuanya. Jadi objek itu terang, memberikan kesan foto itu ya jelas. Gak ada yang kurang ya bang ya. Misalnya abang berdiri nih, matahari di sini, kita di sini. Yang motret dari situ kan otomatis. Nah, sini bakal nampaknya terang semua. Itu yang dinamakan front light. Oke, next. Side light atau cahaya samping. Nah ini cahaya favorit kalau menurut saya ya. Kenapa? Jenis pencahayaan ini di mana cahaya berasal dari samping. Biasanya cahaya ini sering kali dihasilkan dari jendela, pintu, lubang cahaya, dan memberikan kesan efek dramatis dalam foto dan membuat foto lebih berdimensi. Ya, kurang lebih penghasilan cahayanya bisa dilihat di gambar tersebut. Oke, next. Backlight.
Nah, ini yang paling sering dihindari sama orang ya. Ketika kita sering moto di bawah matahari terik, foto kita itu objeknya hitam, gelap, ya kan? Jadi tidak bisa kita bilang semua cahaya itu bagus. Begitu juga tidak semua cahaya itu tidak bagus. Pasti ada lebih, pasti ada kurang, dan pasti ada jawaban, benar ya? Nah, jadi foto backlight kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang pernah moto, mungkin pernah ngalamin ya hal-hal yang seperti ini. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh jenis jatuhnya cahaya dari backlight yang dari atas, dari depan, dan dari bawah. Oke, next. Nah, ini saya kasih contoh. Ini foto backlight. Yang satu lagi foto side light. Jadi gimana cara mengakali foto backlight yang kita bilang objeknya gelap? Wah, bang, kurang foto ini kurang bagus lah bang, gelap bang. Jadi solusinya apa? Sedangkan kita tidak membawa flash. Bingung kita lah. Kita arahkanlah objek ke dimana jatuhnya cahaya. Seperti saya bilang tadi, side light. Arahkan objek seperti yang gambar sebelah kanan dari saya. Ini sebenarnya kan saya foto di bawah matahari terik. Kalau seandainya saya lawan saja, hasilnya bakal seperti foto yang sebelah kiri. Tapi coba arahkan model atau objeknya itu agak ke sebelah samping sehingga mendapatkan cahaya natural light-nya. Itu salah satu jawabannya. Ataupun kita bisa memakai flash tambahan dengan mengarahkan ke arah objek ya. Jadi kebayang ya, misalnya kita motoin teman kita di melawan cahaya, hasilnya apa akan seperti yang sebelah kiri kan, gelap ya. Kita tambahin, kita fill in dengan flash, maka objek itu akan terang. Jadi cuman itu cara untuk oke, next. Nah, foto backlight itu makanya saya bilang kenapa tidak selalu buruk. Karena foto backlight juga bisa menciptakan foto siluet. Kita gelapin sekalian dengan suasana senja. Ini saya ambil foto ini di Bale-Bale. Kebetulan ada ayunan yang di atas air ya. Nah, kurang lebih jadinya akan jadi foto seperti ini. Kesannya dramatis, lebih romantis ya. Kalau teman-teman yang sering lihat foto-foto sunset, biasanya seperti ini. Dan kurang lebih pengambilannya seperti yang tadi saya bilang. Kalau kita mau gelap, kita gelapin sekalian, kita cari suasananya. Jadi harus diingat foto backlight itu tidak selalu buruk. Jadi jangan takut. Oke, selanjutnya next. Nah, ini front light yang kurang baik. Kenapa saya ngambil contoh foto ini? Kalau seandainya saya ngambil foto yang udah langsung cahaya terus saya langsung foto, mungkin teman-teman agak kebingungan ya kan. Ini kan foto biasa aja gitu. Jadi foto ini saya ambil kenapa? Ini foto ini saya lagi nyetir di Tanjung Pinang, tapi saya memakai flash di siang hari. Jadi kebetulan bapak ini tukang pangkas. Pak, saya fotoin ya pak? Iya, saya pakai flash. Dengan flash power yang kuat, jelas, siang, ditambah flash lagi. Otomatis kalau cahaya yang berlebihan dalam foto front light yang langsung frontal ke depan, itu akan menghasilkan foto yang menurut saya kurang baik. Karena cahayanya berlebihan. Seperti kasus foto di depan. Ya. Jadi kita juga harus melihat powernya cahaya. Seringkali teman-teman itu moto tidak lihat cahaya, wah matahari lagi keras, kita moto aja muka teman yang hitam jadi putih, yang putih jadi keputihan gitu. Ya kan? Iya. Nah, jadi itu harus kita arahkan. Misalnya dia kalau udah terlalu putih, kita arahkan lah bang, agak geser lah dikit, tempat gelap sedikit, nampak lah sedikit kan gitu. Oke, next. Nah, ini foto ini sama-sama saya pakai flash juga, tapi powernya saya kurangin. Makanya yang saya bilang
carilah cahaya secukup mungkin untuk kita melakukan fotografi. Gitu. Kalau misalnya kita tidak memakai flash, gunakanlah natural light yang ada dengan memperhatikan suasana sekitar, lihat keadaan sekitar. Gitu. Oke, next bisa. 3. Teknik pengambilan foto dan komposisi. Kenapa saya ini gabungkan? Karena menurut saya antara teknik dan komposisi itu satu hal yang sangat dekat. Ya, kenapa dekatnya? Mari kita simak materi itu. Yang satu ada teknik long shoot. Shoot yang memperlihatkan keseluruhan tubuh dari objek tanpa ada yang terpotong dan juga menampilkan objek secara keseluruhan. Interaksi objek dan menampilkan background dan suasana sekitar objek. Jadi long shoot itu kira-kira seperti ini. Saya berdiri di sini dan objek itu berada di jauh saya. Itu namanya long shoot. Itu yang sering sekali kita lakukan kalau kita dokumentasi acara. Tapi kita harus melihat juga kondisinya seperti apa gitu. Misalnya nih kita pada acara ulang tahun gitu. Ya, kita melakukan long shoot biar apa? Kita mencari suasananya. Bahwasanya kita mau menyampaikan bahwasanya yang di dalam foto itu ada pada suasana ulang tahun. Itu mungkin bisa kita lakukan dengan long shoot. Jadi orang tahu, wah ini acaranya rame banget. Nampak semuanya karena long shoot. Ya, agak jauh ya. Oke, medium shoot. Shoot yang menampilkan bagian dari atas kepala sampai pinggang. Shoot yang tanpa memiliki penekanan tertentu dalam gambarnya. Nah, ini yang sering kali kita lakukan kayak pada saat teman meminta kita foto. Bro, tolong dong fotoin gue lagi di acara ini. Kita foto, kan bagus segini kan. Setengah ataupun sekaki. Tapi dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Itu namanya medium shoot. Close up, shoot yang menampilkan bagian dari atas bahu sampai atas kepala untuk memperlihatkan secara detail ekspresi dan mimik wajah seseorang. Misalnya detil kerutan wajah, orang menangis, tersenyum, merenung, dan lain-lain. Close up itu adalah salah satu hal yang sangat saya senangi juga. Kenapa saya bilang begitu? Karena foto itu dapat menimbulkan rasa gitu. Langsung ada yang ketawa ya kalau masalah rasa ya. Kenapa saya bilang begitu? Misalnya contoh kayak acara Karang Taruna, misalnya ulang tahunnya. Pada saat pemotongan kue nih, Pak Ketua ya, Pak Arif ya, wah saya lagi senang nih motong nih acara ulang tahun Karang Taruna. Jedas, pas lagi senyum ya, dia dijepret gitu dengan teknik close up. Orang tahu, wah Pak Arif ini bahagianya bukan main pada hari itu. Nampak langsung dari mimik wajahnya, itu gunanya close up. Ya. Itu salah satu contohnya. Oke, kita kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Oke, ini ada 9. Saya simpulkan 3 karena sama saja. Extreme long shoot kita lihat dia benar-benar menampilkan keadaan. Bakal objek sama sekali pun sudah tidak dipikirkan lagi ya Bang ya. Very long shoot. Objek masih nampak tapi masih tetap mengutamakan suasana. Seperti yang saya bilang ketika kita hadir di sebuah pesta ulang tahun. Kita mau menampakkan suasana ulang tahun itu rame, ya kurang lebih seperti ini. Nah, ini long shoot. Medium long shoot, mid shoot, medium close up, big close up, dan extreme close up yang seperti saya bilang tadi. Dan close up ini tidak hanya bisa dilakukan untuk manusia, tapi bisa juga untuk misalnya cangkir kopi. Kita mau menampilkan lekuk-lekuk dari biji kopinya. Dan di food fotografi banyak banget teknik foto close up di situ. Seperti sering kali kita melihat foto makanan ya, tapi yang ditampilin itu seperti lumernya itu kayak apa sih namanya? Kayak jelly-jellynya di close up betul-betul kan gitu. Nah, kita nampaknya kan jadi kayak haus juga kan setelah lihat foto-foto itu kan.
Nah, itu adalah poin-poin pentingnya ya. Ya, Mas. Komposisi foto rule of third atau yang sering kita sebut dengan ROT. Rule of third merupakan salah satu komposisi foto yang paling mendasar dan wajib diketahui oleh setiap fotografer. Dalam rule of third, fotografer cukup membagi bidang foto menjadi 9 kotak yang sama dan meletakkan poin. Poin itu adalah point of interest ya, jadi objek ya. Pada titik atau garis pada bidang yang terbagi menjadi 3x3 tersebut. Jadi seringkali smartphone kita lihat pasti ada garis-garis bidang seperti ini. Ada ya. Kadang kita yang pada saat saya belum mengenal fotografi, saya juga bertanya-tanya, ini garis buat apa sih? Seringkali saya hilangin gitu. Tapi ternyata garis ini adalah garis membantu kita untuk menciptakan komposisi foto room of third. Contoh fotonya. Oke, kita meletakkan si objek ini pas di titik antara 4 titik tersebut. Ya, dengan model kita di situ, backgroundnya kita masih nampakkan. Oke, bisa next lagi, ini contoh potretnya. Seandainya di garis jadi menjadi 9 kotak, nah itu pasti matanya. Oke, B, komposisi foto simetris. Komposisi foto ini meletakkan objek dan membagi bidang foto sama rata kanan dan kiri sehingga terlihat simetris. Ini yang sering sekali yang dilakukan oleh fotografer dokumentasi, ini sangat penting ya. Ini perlu diperhatikan. Kenapa foto itu harus simetris? Oke, kita lihat. Seandainya tidak simetris, maka seperti ini. Sering kita lihat foto dokumentasi kita itu miring gitu. Gini kan posisinya. Apakah memang pada saat itu suasananya lagi tergeser? Kan tidak mungkin gitu. Tapi kita yang melihat secara langsung akan kurang enak dipandang dengan angle yang seperti itu. Memang bisa kita luruskan lagi, bisa kita edit. Semua bisa ya, nggak ada yang nggak bisa ya. Tapi alangkah baiknya coba balik lagi back. Kita ngambil seperti ini. Kan foto itu akan dilihat lebih jelas dan lebih enak dipandang. Oke, kita next. Nah, kalau kayak gini kesannya berantakan kan? Jadi usahain foto itu harus simetris. Oke, next. Komposisi foto framing. Dengan teknik frame in frame, kita sedang membuat sebuah komposisi foto dengan mengarahkan atau menuntun mata untuk memperhatikan apa yang di dalam sebuah frame dengan mengesampingkan apa yang ada di luar frame. Frame di sini bukanlah sebuah foto frame bentuk fisik, jadi bukan bingkai foto ya yang akan kita foto. Jadi dalam kita foto ada bingkai foto, ada foto lagi, bukan gitu maksudnya ya. Tapi kamu mencari objek yang bisa dijadikan frame, baik berbentuk garis nyata ataupun maya. Carilah elemen seperti pintu, koridor, spion, pilar gedung, lengkungan, atau objek apapun yang umumnya berbentuk geometris tertutup untuk membingkai si poi. Oke, biar tidak bingung, kita lihat foto gambarnya. Oke, next. Ini foto. Ini foto ini pada saat saya main ke vihara. Ya, dengan suasana yang tidak terlalu ramai, tapi masih ada orang. Nah, di sini saya mau mendokumentasikan bapak ini dari jarak jauh, dan di situ ada sebuah patung, dan ini lalu lubang dari kaki patung itu. Jadi untuk komposisi frame of frame ini, disitulah kita harus jeli melihat komposisi itu. Ya, oke, next. Nah, seperti ini ada bangunan yang belum jadi. Ini jendelanya masih belum dipasang. Tapi ketika saya lihat keluar, wajah jendela ini bisa nampak rumah-rumah orang lagi. Ya udah, saya potret aja. Ya kurang lebih itu salah satu komposisi frame of frame. Oke, next.
komposisi leading line. Salah satu komposisi foto yang sangat menarik. Line atau garis bisa berbentuk maya atau nyata yang menuntun mata kita ke objek untuk menjadi point atau garis itu sendiri yang menjadi point dalam foto. Cari objek seperti jalan, dinding, jembatan, ataupun yang bisa membentuk sebuah garis maya dan mengarahkan mata ke objek sebenarnya. Oke, next. Ini gambar kecil, saya kasih gambar besar. Jadi apa kira-kira yang terlintas ketika melihat foto ini? Langsung ada sebuah jembatan, ada orang ya bang ya. Jadi mata kita itu langsung menuju ke situ. Jadi foto yang baik itu adalah foto yang bisa menjelaskan apa yang mau kita tonjolkan pada foto tersebut gitu. Oh, kita lihat dengan foto ini. Wah, foto ini ada jembatannya, ada orangnya lagi moto. Itu waktu saya di belakang Padang. Oke, next. Nah, foto ini kita lihat. Kalau seandainya tidak ada kayu, tidak ada batu-batuan ini, foto ini akan nampak menjadi foto yang biasa. Dan kenapa saya bilang kenapa harus gak ada kayu, gak ada batu seandainya gitu. Kita lihat ada kayu, ada batu, seperti membentuk sebuah jalan mengarah ke sebuah pohon tersebut. Jadi objek yang kita pengen tonjolin ya pohon satu itu. Tapi gimana biar orang itu langsung paham itu yang mau kita tonjolkan? Ya kita lihat komposisinya. Ada batang pohon, ada batu-batu yang membentuk mengarah ke arah pohon tersebut. Itu yang dibilang teknik komposisi leading line. Ya, komposisi foto foreground dan background. Foreground atau latar depan merupakan benda-benda yang berada di depan objek utama, point of interest. Fungsi dari elemen ini ialah untuk mendukung dan memperkuat kesan serta fokus perhatian pada objek. Foreground hanya berfungsi sebagai pendukung foto, karena itu keberadaannya tidak boleh terlalu mencolok daripada objek utamanya. Ya. Oke, background. Background atau latar belakang merupakan kebalikan dari foreground. Background adalah benda-benda yang berada di belakang objek utama ataupun point of interest. Sama halnya dengan foreground, background juga berfungsi sebagai pendukung objek utama. Maka keberadaan background juga tidak boleh lebih dominan mencolok dari objek utamanya. Kita kasih contoh fotonya. Nah, kurang lebih seperti ini. Foreground itu yang bagian mana sih? Gitu. Foreground itu ada di depan ini seperti sampan ini, dengan bawahnya ini ada pantai ininya. Backgroundnya yang mana? Ya backgroundnya itu ya rumah-rumah yang di belakang, ada langit lagi gitu. Jadi alangkah baiknya sebuah foto itu kita foto harus seperti itu. Saya kasih contoh seperti foto booth ya. Foto booth dibuat bagus-bagus toh. Lantai dialasi dengan rumput, ya kan? Habis itu backgroundnya dibuat pernak-pernik gitu. Kalau kita cuma moto setengah badan, cuma nampakin pernak-pernik, kasihan dong rumputnya. Nah itu yang bisa dikatakan foreground dan background. Alangkah baiknya kita mendokumentasikan semua elemen itu ada di dalam sebuah foto gitu. Oke, next. F. Komposisi foto refleksi. Komposisi ini termasuk salah satu komposisi yang sangat simpel ya. Sangat simpel dan jarang terpikirkan oleh kita. Itu masalahnya. Jarang ya, kadang kita nengok orang kalau moto-moto refleksi air di acara rame, kalau orang nggak tahu ini orang kayak sedikit kurang waras ya gitu. Oh gila nggak nimbangin gitu. Nah, foto refleksi ini dapat kita dapatkan seperti genangan air, kaca, cahaya, atau dan lain-lainnya. Kurang lebih contohnya fotonya seperti ini. Nah ini foto ini apa sih benda panjang ini? Nah ini pada foto ini pada saat hari ulang tahun TNI. Ya, jadi ada meriam tanknya,
ada bapak-bapak lagi bawa sebuah payung, saya cari refleksi airnya, saya foto. Dan inilah hasil fotonya. Jarang terpikirkan sama kita. Kalau kita memoto dia secara langsung real, foto itu nampaknya akan biasa aja. Tapi kalau kita dengan terkomposisikan seperti ini, jadinya agak sedikit unik ya menurut kita. Oke, bisa next. Teman-teman yang sering bolak-balik Tanjung Pinang ada? Ada ya? Ini Pelabuhan Punggur, Pak. Ya, ini Pelabuhan Punggur. Nah, saya memanfaatkan refleksi dari kaca keramik, dari cahaya, pantulan cahaya. Nah, ini hasil foto. Oke, next lagi. 4 adalah momen. Nah, inilah bumbu paling sedap dalam sebuah fotonya. Kalau foto tidak ada momen, foto itu ya biasa-biasa aja. Momen adalah poin terpenting dalam fotografi, sebab tanpa adanya momen foto akan tampak biasa-biasa saja. Jadi dalam sebuah foto itu kita harus memikirkan momennya apa juga. Misalnya kita motret dalam sebuah acara ulang tahun lah, saya kasih simpelnya lagi. Ulang tahun lagi ya Bang ya. Apa sih yang perlu kita potret? Ya pada saat pemotongan kuenya, ataupun dia suap-suapan orang spesialnya kan gitu. Nah itulah yang kita bisa katakan momen. Dan ini adalah salah satu contoh foto di mana acara perang air ini di Selat Panjang setiap tahunnya pada saat Lebaran tahun baru Imlek. Nah ini salah satu fotonya. Jadi momen perang air itu kurang lebih seperti ini, ya. Dimana itu rame-rame disiram, ada yang gendut itu sambil ketakutan gitu ya, karena kesiram gitu. Nah, next. Nah inilah suasananya, suasana pada saat perang air ya. Jadi kita harus merekam momen tersebut. Pada saat kita lihat, tanpa kita jelasin, orang sudah tahu acara itu seru gitu. Tapi harus kita, kan banyak sekali kayak sales lah misalnya contoh ya. Kalau dia bilang, ini bang, barangnya bagus sekali bang, ini bisa buat penggemuk badan bang, sedangkan yang jualannya kurus, bakal percaya gak? Enggak ya. Wah saya jual parfum ini bisa tahan aromanya itu sekitar 7 hari 7 malam gitu. Yang jualannya bau keringat gitu. Kayak saya kalau disuruh jadi sales parfum nggak bisa, gitu kan? Keringat kan saya kan? Ya nggak bisa. Jadi sama dengan foto gitu. Kita mau menceritakan foto itu momen pada saat itu seperti apa, dan kita harus menangkapnya dengan benar. Yaitu kita harus jeli. Ingat, misalnya kita ke sebuah acara peresmian, apa sih momen paling penting dalam sebuah acara peresmian? Kata sambutan, potong pitanya, ya kan? Nah, pas pidato direktur utamanya ataupun segala macamnya, itulah momen-momennya bang. Sama. Oke, next. Kurang ini, oke, next. Nah, foto ini mungkin kelihatannya seperti biasa saja ya. Kalau seandainya tidak ada percikan api dan tidak ada mbak-mbak yang ngambil gayung, bisa aja orang bilang ini kan foto pada saat hujan. Nggak salah kan? Betul nggak bang? Ya. Kalau seandainya tidak ada percikan air dan orang sedang ngangkut gayung buang air gitu, nah ini kan abang nggak mungkin lah bang, abang pergi ke festival perang air itu bang, ini foto pada saat hujan ini bang, nggak percaya aku bang. Ya aku mau bilang apa lah kalau gitu kan gitu. Nah inilah momen-momennya gitu. Gimana perang air, nah di situ ada orang pakai gayung buang air gitu. Okay. Next. Oke, mungkin sekian materinya. Mungkin saya ada sebuah video yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi juga untuk motret. Nah setelah ini mungkin sesi tanya jawabnya saya persilakan. Oke, bisa.
Guys, stop, pause dulu, pause dulu. Ada yang turun. Cek. Nah, ini salah satu foto bangunan yang di Batam Center. Ini saya frame. Saya frame dengan pohon-pohon yang ada di situ. Ini seperti membentuk sebuah bingkai. Akan memberikan foto itu menjadi kesannya unik gitu ya. Tanpa kita kasih bingkai sudah seperti ada bingkai gitu. Oke, kita next lagi. Ini foto backlight tadi. Nah, ini foto dari Tanjung Uma mengarah ke Pasar Induk yang sekarang lagi udah digusur ya. Nah, ini kenang-kenangan juga ya nanti. Ini foto KRI Bima Suci waktu di Pelabuhan Batu Ampar. Nah, ini komposisi road seperti yang saya bilang tadi. Ini yang saya bilang kita harus lihat jatuhnya cahaya itu di mana. Ini salah satu foto potretnya juga. Ini salah satu contoh foto dokumentasi juga ya, pas acara festival karnaval yang pameran-pameran baju-baju apa itu ya. Ini pas acara melasting dokumentasi juga. Cara motret orang mungkin setengah badan dipotongnya. Nah, ini juga foto dokumentasi juga, dimana kita menampakkan tempat ibadah dan umat-umatnya. Nah, itu sangat penting itu. Nah, dan pawe ogo-ogo. Kita juga lihat ada anak-anak, ada bapak-bapak, jadi lengkap namanya ibadah itu gak memandang usia gitu. Nah, ini suasana. Nah, ini yang saya bilang refleksi cahaya. Ini juga salah satu dokumentasi juga yang menampakkan keseriusan mereka dalam ibadah ya. Nah, ini momennya tadi. Pos. Nah, di balik acara serunya perang air itu sama seperti kita lagi mendokumentasi. Kalau kita dokumentasi sebuah acara peresmian ya, kita udah fokus ini ke apa ini,
acara peresmiannya, pembukaannya, potong pitanya, tapi kita lupa audiensnya, pesertanya. Itu yang sering kita lupa. Ya, sering ya, kita pasti kelupaan. Nah ini audiens perang air itu, saking mereka terbawa suasana, mereka nggak tahu mereka jadi potret, dan mereka sangat menikmati sekali gitu. Nah, itu salah satu momen yang jangan sampai kelupaan juga kalau kita ada di fotografer dokumentasi. Nah, selain bagian inti dari acara, kita juga jangan lupakan pesertanya, itu maksudnya. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini cara kalau kita mau motret orang dengan nggak perlu nampakkan full. Nah, ini kalau kita nampakkan full, oke, pause dulu. Oke. Seringkali kita mendokumentasikan misalnya acara foto booth, foto bersama gitu ya. Kali kita balik kita lihat gitu, kita nggak sadar. Loh, kok kaki kita itu kepotong? Sering ya? Loh, kok tangan sebelah kanan atau kiri kita kepotong secara tidak sadar. Balik kita baru, aduh kok gini ya gitu. Jadi usahakan setiap kali kita pengambilan gambar untuk foto bersama atau foto rame-rame, usahakan sisakan space, ruang. Samping sebelah kiri foto, kanan foto, atas dan bawah. Jadi kesan foto itu kita lihat itu tidak sesak, masih nampak luas. Oke, kita kasih contohnya. Ya, ini salah satu contoh. Ini foto dengan agensi. Nah, oke. Pause. Ini foto bisa jadi dokumentasi, bisa jadi foto rame-ramean gitu. Sering juga kita nemuin ketika kita misalnya ada foto booth ya, ada sebuah acara kita foto, kita dokumentasi dari samping. Ya, kita sebagai itu dokumentasi orang nggak masalah, tapi yang jadi masalah ini yang punya acara nanti. Lo kok foto aku nampaknya dari samping kayak gini, udah paten-paten dia kan, dari samping diambil. Yang menurut saya, kalau pribadi saya ya, ataupun saya kira teman-teman mungkin sependapat, kurang asik ya bang ya, agak kurang bang ya. Ini paten karena model-modelnya aja bang, aku yakin itu bang. Oke, kita Oke, pause. Nah, kalau kayak gini kan, waduh, udah macam cover-cover film kan gitu. Udah kayak cover-cover lagu, ataupun foto-foto band, ataupun foto-foto majalah kan gitu. Kurang lebih ya, aku tidak bilang ini seperti itu, tapi kurang lebih. Jadi usahakan kalau kita sebagai tukang dokumentasi, usahakan kita moto itu ya pas di depan objeknya akan kita foto gitu, tegak lurus ya, kita lurus, kurang lebih kita berada di sudut 45 derajat. Kalau lurus kan 90 kan, nah, jadi gak ke kiri gak ke kanan juga kita. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, next. Nah, stop dulu enggak? Oke. Kalau kita perhatikan secara simpel lah ya, itu yang saya bilang. Kalau kita perhatikan secara simpel mungkin tak nampak bang, licik bang angle kayak gini bang. Tapi kalau kita zoom bang, hilang kaki bapak itu satu bang, yang warna hitam. Ya bang ya, mungkin sebagian orang mungkin tidak mempermasalahkan, tapi alangkah baiknya kita kalau bisa mendokumentasikan dengan baik, semualah kita ambil dengan baik kan gitu. Jadi usahakan jangan sampai kita terlalu memperhatikan yang di atas, yang di samping, ataupun objeknya, kita melupakan yang di bawah. Padahal karpetnya udah dikasih karpet yang bagus sih kan gitu. Oke, kita lihat. Nah, pause. Kurang lebih kan kayak gini kan lebih enak dilihat loh. Gitu kan? Ini contoh ya bang ya, contoh keseluruhannya kita nampak, terus pernak-perniknya apa aja, itu contoh. Oke, next.
contoh. Nah, ini bisa jadi foto candid gitu. Ada orang bilang, ah ini foto candid nih bang, suka kali aku bang foto-foto kayak gini bang. Kalau suka sih ya udah suka ya kan. Kita pun senang kan gitu. Tapi kalau ada orang yang tidak suka, ah kok ngambilnya dari samping kan gitu. Kasihan dong mas yang satunya samping itu kan nggak nampak kan gitu. Kalau kita misalnya ke bagian kita cuma foto dari samping. Tapi kalau kita ngambil dari depan, oke, tes. Oke, pause. Dengan kayak gini kan kita terpapar jelas siapa saja yang hadir pada acara. Kalau misalnya foto bootnya kekecilan, kurangin orangnya. Bang, kurang bang, boleh sebagian sebentar bang, kalau saya satu keluarga. Oh kalau gitu, ya udah semualah bang gitu. Tapi usahakan ngambil ya seperti tadi. Kita harus tetap pas di depan dia, jangan di samping, jangan terlalu ke belakang. Karena hasil foto yang difoto nanti pun jadi kurang enak dilihat gitu. Dan perhatikan, kalaupun kita mau potong biar kakinya itu kepotong, kemana sih yang boleh gitu. Kalau saya sih seringnya kurang lebih seperti ini. Nah tetap juga menyisakan ruang sisi kanan kirinya. Jadi foto itu kesannya itu tidak sesak. Atasnya, tapi next. Oke, perhatikan juga ada kanan kiri atas bawahnya ya. Ini kita delimitasi pakai tripod. Nah, ini juga kadang kita melihat apa, wah di pondok ini agak gelap gitu. Kalau kita jejerin semua, kadang lensa kita nggak cukup bang. Salah satunya ya mau tak mau kan, yang belakang agak manjat lah sedikit. Habis manjat suruh pula nunduk lagi bang, gitu. Jadi kita kalau sebagai fotografer, kita lah yang mengatur. Tapi aturlah bagaimana agar hasil fotonya itu kelihatannya jadi lebih baik. Bukan diatur yang aneh-aneh ya, gitu ya. Catatannya ya. Oke, next lagi. Oke. Foto dokumentasi foto bersama ini ya. Jujur ini pas mau mikir belum gak ada kepikiran untuk foto model seperti ini. Stres, kenapa stres saya bilang? Kita ngadain workshop kecil-kecilan pada saat itu di warung osing ya, seperti yang kita nampak ya. Warung osing itu menurut kita ya untuk kapasitas orang seperti itu belum meja-meja dan sebagainya. Gak muat toh, mau foto di depan. Depan itu parkiran motor itu berantakan. Waduh, mau foto di mana? Bingung kan? Kehabisan akal. Udah formasinya begini. Nah, berserak, tapi tetap nampaknya unik kan gitu. Ya, dengan catatan juga memang ini full, tapi kalau kita perhatikan benar-benar ya, ini tetap kita sisakan ini. Sini. Jadi untuk dokumentasi saya sarankan gunakanlah angle yang seperti ini, itu akan membuat foto kita itu lebih baik. Oke, sekian dan terima kasih untuk materi hari ini. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Bung Hendy. Iya, luar biasa. Jadi kayaknya mungkin ada kawan-kawan yang mau bertanya nih bang. ya, Nah, kita persilakan. Kita akan buka sesi tanya jawab ya. Tapi tadi kan sekilas sudah kita dapat menyerap apa yang dia sampaikan bahwa seorang fotografer ya, itu bukan hanya sekedar klek-klek aja ya. Sisakan bawah, kiri, kanan, atas, jangan sampai kepotong. Kepalanya kepotong atau yang paling tinggi, kepalanya kepotong malah ya. Oke, kita buka 3 orang penanya dulu. 3 orang penanya.
nanti langsung dijawab, baru sesi keduanya 3 orang lagi. Silakan. Yang pertama. Bapak ini Berdiri dah. Sebut namanya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Burung merdu, suaranya merdu. Burung terhinggap di pokok kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Karang Taruna jaya selalu. Amin. Tepuk tangan untuk Ikan diletak di dalam bakul, ikan bernama si ikan tenggiri. Saya ini bernama Arul, target Batam asli Melayu Kepri. Sayang Pak Malau ke rumah Cik Nyonya, ke rumah Cik Nyonya membawa itik. Kalau soal boleh saya bertanya, apakah fotografer ini ada kode etik? Satu lagi deh. Kiau sampan sampai ke Tarempah, depan sampan perahu getek. Kalau boleh saya meminta, habis ini kita langsung praktek. Oke. Daun salam dimakan cendrawasih. Wassalam, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, yang kedua, silakan. Mungkin dari kawan-kawan yang di belakang, di tengah, atau kita kupas dulu. Silakan dikupas dulu lah. Oke. Silakan. Jadi, apakah fotografer itu punya kode etik? Balas pantun kan? Bentar. Kita pikirkan dulu. Nah, kalau dalam kondisi apa dulu ya Pak? Kalau boleh tahu? Semua. Kalau untuk semua itu, semua fotografer itu ada kode etik. Kode etik dalam foto yaitu etika. Ya, etika kita motret, ketika kita motret kita harus minta izin segala macam, itu adalah etika. Mungkin bisa dijabarkan yang lebih jelas lagi nggak Pak, kode etik dalam bentuk gimana ya? Waktu zaman saya masih sama-sama Bang Zul, sama beliau ajudan Pak Nyak Kadir, saya ajudan Pak Hardihun. Waktu itu ada foto yang tidak boleh kami ambil, seperti kalau pejabat lagi makan. Kalau pejabat lagi Betul Pak, betul. berdiri Ya. sambil marah-marah, terus kalau pejabat lagi ngantuk, itu kami tidak boleh Ya ngambil. betul, lagi ibadah. Ibadah nggak ada masalah, tapi itu kalau ibadah berarti kita tahu. Ya. Maksudnya yang tidak boleh itu seperti makan, lagi menguap, lagi marah, itu kami tak boleh ambil. Nah seperti itu Pak. Ya, setiap fotografer itu yang pastinya punya kode etik. Memang ada beberapa kode etik yang mungkin udah dijelaskan sama Bang Arul tadi ya. Pada saat itu ada juga yang Ini secara lingkup lah. Ah. Jadi kode etiknya itu banyak juga Bang. Kayak misalnya foto kita, apabila kita memakai foto orang lain, ya itu juga tidak boleh. Itu ada hak ciptanya juga Bang. Walaupun maupun dia itu fotografer yang profesional apapun tidak, atau tapi digunakan oleh orang, tapi biasakan kita dahulu itu kita bertanya kepada pemilik foto. Itu salah satu kode etik fotografer, yaitu hak dia, hak cipta dia. Kalau secara umum untuk fotografer sih salah satunya itu Bang. Kalau untuk kode-kode etik yang lebih ini, seperti kayak yang abang bilang itu kan, mungkin itu yang lebih intern ya Bang ya, karena kan kita berada di instansi yang resmi, dan bisa dibilang ini kan instansi yang termasuk instansi negara juga kan gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu kode etik. Kalau yang untuk umumnya itu saya rasa kurang lebih itu aja Bang, aktif itu. Itu yang salah satu yang paling utamanya. Kalau untuk dan lain-lainnya itu semua tergantung suasana dan kondisi pada saat kita, misalnya kalau kita ada event, kadang-kadang kita juga dibilang kayak kode etik ini bagian pentingnya ini di meja ini. Jadi kita udah paham Bang kalau untuk masalah-masalah itu. Terus ada kayak daerah-daerah tertentu yang memang tidak bisa difoto, ataupun ada acara-acara pada saat yang sakral itu yang memang tidak bisa kita gunakan flash karena dapat mengganggu. Nah itu juga salah satu juga Bang. Jadi untuk menjadi fotografer yang baik, ketika kita mendokumentasi, alangkah baiknya kita tanyakan dulu kepada tuan rumahnya apa saja peraturan pada lokasi tersebut. Itu sih kalau saran saya. Oke, sekian Bang. Oke. Ada lagi? Yang lain, silakan. Yang mau bertanya, yang bawa kamera juga boleh bertanya nih.
Nanti kita ada sesi praktek di akhir acara kita akan ada sesi praktek. Hari ini memang kita ingin mendapatkan tips dan teknik dasar dari fotografi sehingga hasil foto yang kita jepret itu mempunyai nilai. Ya, Karang Taruna ini kan aktivitasnya rutin di Karang Taruna unit, di kelurahan, di kecamatan, di tingkat kota, di provinsi. Setiap tahun pasti ada kegiatan. Bahkan di tingkat kota hampir setiap minggu kita punya kegiatan. Kegiatan latihan bermusik, ya, tari persembahan, terus nanti ada kegiatan-kegiatan turun ke lapangan dan lain sebagainya. Itu perlu didokumentasikan. Zaman sekarang era digital, ya, era digital, kita lebih gampang mempromosikan sesuatu itu melalui media sosial. Nah, untuk mempromosikan sesuatu, kita butuh dokumentasi yang bagus. Iya betul bang. Ya, kalau Karena hanya gini bang ya, kalau dokumentasinya itu kurang bagus, acaranya wah, orang bakal berpikir acara kita itu biasa saja. Tapi kalau acara kita itu biasa saja, tapi dengan dokumentasi yang sangat baik, orang berpikir acara ini keren. Itu salah satu kuncinya bang. Makanya kenapa foto itu sangat penting dan bukan suatu hal yang bisa udah jadi hal yang keseharian gitu bagi kita. Sayang kalau misalnya kita tidak melakukannya dengan baik dan benar. ya, jadi sebagai warga Karang Taruna, sebagai pengurus Karang Taruna, kita harus membiasakan setiap event, setiap kegiatan wajib dokumentasi, wajib video. Untuk apa? Ini bahan kita untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Karang Taruna ini benar-benar berbuat, bekerja, dan ada buktinya. Ya, kalau kita punya akun Facebook, 1 tahun yang lalu muncul kenangannya, 2 tahun yang lalu muncul kenangannya, 10 tahun yang lalu muncul kenangannya. Nah, itulah gunanya, bahwa ini mengingatkan kita bahwa dokumentasi sangatlah penting. Silakan, yang lain. Mungkin dari Sungai Binti ada yang mau disampaikan? Dari Genta 2, Rido, ada yang mau ditanyakan terkait dengan fotografi? Silakan, Rido. Ya, silakan aja bang, kalau ada yang mau ditanyakan di luar di sini bang bisa. Ini. Akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Silakan. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa sekali sore ini hadir kawan-kawan kita dari Karang Taruna Kelurahan, Karang Taruna Unit, Kecamatan, bahkan Karang Taruna Kota Batam. Ada juga kawan-kawan dari komunitas fotografi ya, Indonesia ya. Wah luar biasa, komunitas fotografi Indonesia. Untuk itu boleh dong tepuk tangan untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Rido Arfandetki, panggilan Rido. Kebetulan sekarang saya dapat amanah jadi Ketua Karang Taruna Kelurahan Buliang di Kecamatan Batu Aji. Saya sangat salut sekali dengan acara yang ada pada sore hari ini. Mungkin saya ingin sedikit bertanya tentang tadi, boleh nggak lihat yang foto rame-rame itu masih ada nggak? Oh boleh. Kita kasih video enggak? Yang postingan, nah itu kita mundurin beberapa di sini aja, mundurin agak di sini aja, di sini kira-kira ini. Oke. Yang mana bang? Tadi saya sempat nyimak terkait pengambilan angelnya itu, rata kiri, rata kanan, rata atas, bawah gitu kan. Saya sering tuh lihat ke pameran foto. Iya, Ya, betul. mungkin saya lebih awam dan abang lebih profesional. Saya sering lihat itu ada nature ya kan, Iya, betul. ada sosial. Kalau foto-foto kayak gini tuh bisa kita namain apa gitu bang kira-kira? Untuk kategori foto-foto. Iya, begini. foto-foto kegiatan-kegiatan yang Kalau foto, rame-rame kayak gini. kalau foto-foto kayak gini mungkin bisa kita kategorikan ke foto dokumentasi. Oh, untuk arsip dokumen gitu ya? Iya, dokumenter jatuhnya. Siap. Oke, mungkin itu sih yang mau saya tanyakan. Dan mungkin tadi saya karena belum banyak tahu tentang abang. Kalau abang sendiri di fotografi lebih kemana passionnya? Kan setiap fotografer punya nih, dia lebih ke alam, lebih ke street Iya, fotografi, betul. urban gitu kan. Kalau saya pribadi sih, saya lebih ke street iya. Habis itu ke landscape iya juga, ke portrait iya. Kalau untuk makro dan yang ini ya saya masih kurang ini ke sana interest.
Oke. Tapi kalau untuk apanya, untuk 3 genre itu saya senang. Ya, berarti cocok sekali dong. Apalagi menjabat sebagai ini multimedianya Karang Taruna ya Pak ya? Iya Pak. Karena Karang Taruna kan sering turun ke jalan nih gitu. Karang Taruna juga sering turun ke lapangan. Nah, foto-foto seperti itulah yang mungkin nanti kita harapkan anggota kita dapat dokumentasikan. Sehingga betul ya, saya sangat setuju sekali dengan apa yang Abang sampaikan, bahwa kegiatan sederhana melalui dokumentasi yang luar biasa itu bisa terlihat luar biasa kegiatannya. Iya benar sekali Bang. Jadi saya sangat setuju. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rido. Dari Kabin, ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Tidak ada? Si Jantung, Abrijal? Ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin kalau ada penutup, nanti kita sambung dengan penyerahan pengenalan KFI, terus nanti baru penyerahan plakat. Habis itu kita langsung praktek. Oh boleh sekali. Oke. Cocok. Oke, silakan dari KFI Mas Bowo ya. Iya Bo. Mas Bowo, silakan Mas Bowo. Monggo. Oke. Bapak itu I love you. Cinta banget saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini kayak di tanah Melayu, kalau nggak bawa pantun tak sedap ya kan. Koamu menjaring dicintai. Ini hari Minggu, kita foto sharing dan santai. Cakep. Sedap. Apa lagi Lek? Lagi terus. Sedikit aja dulu. Nanti kita sambung lagi. Kirain banget. Kita kan perkenalkan diri. Banyak orang bilang apa, pepatah dulu orang bilang tak kenal maka tak sayang maka tak titik. Perkenalkan, nama saya Wagianto Hasbi Wibowo. Orang yang manggil Bowo, marga saya Manurung. Ada orang Batak kah di sini? Saya lahir di Pekanbaru 30 tahun yang lalu. Dan saya mengabdi sekarang di Kota Batam. Baik, saya mengenalkan diri tentang KFI. Apa sih itu KFI? Organisasi apa sih itu KFI gitu kan? KFI adalah komunitas fotografi Indonesia. Mencakup di Indonesia. KFI di Indonesia sudah 8 tahun dan sudah resmi di Kemenham ya, Kementerian Hukum dan HAM direges waktu tahun 2015 lalu. 2 tahun silam KFI nyampe di Batam. Dan peresmiannya setelah kita melalui mengikuti administrasi setahun yang lalu, KFI resmi secara nasional dan direges secara nasional di Kemenham. Jadi organisasi kita organisasi yang terdaftar, bukan organisasi yang duduk ngopi-ngopi bikin grup WA. Yuk kami lo grup komunitas, lo kami lo gini. Begitu, ini lo mungkin perbedaannya antara KFI dengan yang lain. Di genre foto, insya Allah KFI mencakup semuanya, mulai dari dokumentasi, street, food. Mungkin yang sampai saat ini yang belum ada makro. Ada sih orangnya tapi belum ada jenius sekali di makro gitu. Dan teman-teman kalau mau ikut di KFI bisa juga kok. Dan semua orang apa sih persyaratannya ikut KFI? Yang paling enggak punya kamera. Dan saya mau menanggapi tentang abang sana tadi tentang kode etik di fotografi. Semua fotografi mempunyai kode etik. Dan kebebasan di fotografi itu ada batas-batasannya dan ada wawasannya. Setahu saya, Bang, di kode etik fotografi yang mencakup macamnya tadi tentang pejabat makan, tentang pejabat sedang ngantuk. Kalau di genrenya bagian kita peliputan, Bang, ataupun untuk seperti wartawan, mereka suka hal yang itu. Dalam arti tanda kutip, itu senjata mereka untuk apabila sang pejabat itu perlu dikritisi. Kode etiknya ada, kalau coba bilang loh, saya tidak terima foto saya di-upload demikian. Pertanyaannya satu, foto itu saya edit apa tidak? Nah, itu kan Bang. Itu nanti di badan hukumnya dibilangnya gitu, foto itu saya edit apa tidak? Tidak saya edit. Kenapa kamu ambil tidak tanpa izin saya? Boleh juga gitu kan? Tidak, kenapa kamu ambil tanpa izin saya?
ini mohon pegangan saya, bahasa Bapak waktu saya menjabat. Itu biasanya kata manis pada saat orang di jurnalistik. Kalau di dokumentasi tidak masuk. Nah, di jurnalistik masuk. Kode etik yang melanggar yang saat ini yang sering terjadi adalah mencuri foto orang. Foto kita, hak paten kita dilindungi oleh hukum. Hukum ada yang melindungi. Macam contohnya kita foto gini, atau landscape itu sering terjadi. Foto kita bagus, tiba-tiba dipakai orang untuk sesuatu tanpa izin kita. Mereka bisa kita hapuskan. Hukum ada melindungi. Foto food, kita lo sering selfie food gitu kan. Kadang di Instagram kita upload, dicuri sama orang, karena foto kita bagus, dibikin di daftar menu orang tanpa izin kita, itu boleh kita. Tapi kalau ketika foto kita dalam traveling, kita serang traveling, dikunjungi oleh salah satu fotografer, dilindungi fotografer, kita foto, yang ngambil orang traveling, kita tidak bisa nuntut. Kita tidak bisa nuntut. Mereka kita bayar waktu saat kita berjalan. Orang traveling ngambil tidak masalah. Tapi ketika kita makan, foto kita upload, foto makan kita bayar, foto kita diambil, itu kurang ajar, Bang. Makan kita bayar, foto kita diambil untuk dokumentasi. Bisa kita kasuskan. Itu perduaan yang tipis tapi berbeda. Iya kan? Kita perlu foto traveling, ya kan? Ketika kita foto, orang traveling ngambil, kita berhak. Kita makan, kita foto, diambil sama tukang rumah makan tanpa izin kita bisa menuntut. Nah, kan dua tipis tapi berbeda. Ada yang mau ditanyakan tentang fotografi atau sering-sering gini, ataupun cara kita punya, sebang saya punya kamera DSLR. Setiap saya motonya kok nggak bagus, kok biasa-biasa aja. Gimana sih triknya? Ada yang sudah menguasai segitiga exposure? Kok nggak ditanya tadi? Tadi ada lo yang punya kamera DSLR siapa? Yang bawa kamera DSLR sudah mengerti segitiga exposure, Bang? Sudah, mantap. Berarti sudah mengerti tentang ROT tadi. Pui-pui yang kita ambil. Mantap. Yang nggak belum, ada pun yang mau bertanya, ada? Tidak ada yang mau bertanya. Karena nanti gini, kita akan presentasikan foto kita di luar. Gimana sih foto yang baik? Jam berapa sih kita foto di outdoor yang baik? Itu pasti ada. Mungkin acaranya kayaknya kurang kurang bersemangat, ataupun mau terjun langsung ke lapangan. Boleh. Ayo, kalau nggak kita gini, kita terjun ke lapangan moto. Nanti foto kita ambil, kita bedah gimana? Ada yang setuju? Nah, kita ambil kan kita bedah. Nanti kita tanya ini, Bang, ini masalahnya di mana gitu kan? Atau kita cerita lanjut lagi nanti? Kita foto langsung ke lapangan? Ayo. Silakan. Kembali ke ketua. Oke, sekilas sudah kita dapat bahwa KFI ini adalah organisasi profesi ya, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Di Batam ada komunitas fotografi Indonesia cabang Batam. Nah, kawan-kawan yang hobi fotografi nanti bisa bergabung dengan KFI, ikut kegiatan KFI hunting. Nah, yang belum bergabung ke Karang Taruna tidak perlu daftar, karena sudah saya sampaikan tadi, semua yang berumur 13 tahun sampai 45 tahun adalah warga Karang Taruna. Tepuk tangan dong buat Karang Taruna. Sebelum kita turun ke lapangan, kayaknya saya nggak tahu juga, pengen sampaikan beberapa pantunnya. Pantun. Nah, coba saya cari dulu kepean pantunnya. Yang mana ini? 3. Karena di daerah Melayu ini memang kalau tak berpantun kayaknya Sedap ya. sedap ya. Sedap. Pantun yang pertama apa ya judulnya ya? Ini karena udah terlalu lama tadi, jauh dia ke anu. Oke, saya akan bacakan 2 bait pantun. Tanamlah lada, batangnya hitam. Asik. Lada dibawa ke pasar Nagoya. Asik. Bangkitlah pemuda kota Batam.
era Karang Taruna berjaya. Tepuk tangan. Satu lagi sebelum turun ya. Satu lagi boleh ya. Kalau bagus pantunnya, cakepnya kencang-kencang. Iya Pak, bagus nih Pak, yakin. Kainlah berwarna, diikatlah pita. Cakep. Bercorak melati, indah bentuknya. Paten. Karang Taruna pemersatu kita. Pemuda-pemudi bangkit berkarya. Luar biasa. Oke, kalau masih ada yang mau disampaikan silakan. Kalau tidak, kita atur sesi turunnya seperti apa. Oh ya, penyerahan plakat dulu. Mohon dibawa. Dokumentasi Lek. Tengah Lek. Oke. Ini dari KFI. Tolong dibantu dari KFI ke Karang Taruna ya. Di sini aja sama Om Ganteng. Oke. Oke, kita penyerahan ucapan terima kasih ya dari Karang Taruna kepada KFI. Tolong ini yang dokumentasi di tengah, Lek. Dokumentasi Arifin, Lek. Tolong di tengah. Momen sakral, momen sakral. Tahan perut ya. Dari Karang Taruna, Pak. Sekali lagi, Pak. Dari Karang Taruna. Oke, ini dari Karang Taruna Batam untuk KFI. Oke. Oke, terima kasih Karang Taruna. Oke, yang terakhir Jadi, ini untuk dari KFI jadi untuk- ke Karang Taruna Kota Batam. Oke, perwakilan. Jadi terima kasih KFI sudah bekerja sama dengan Karang Taruna Kota Batam dalam melaksanakan bincang santai terkait fotografi. Senyum lale. Ah. Mudah-mudahan nanti ada sesi Amin. berikutnya. Siap. Yang hobi fotografi, kami dari KFI Wilayah Batam mengundang teman-teman hobi fotografi. Desember tanggal 15 kita ngadakan anniversary di warung Amati Cafe yang ada di Tembesi. Di sini kita ada sesi pemotretan, biasanya sih identik dengan modelan. Itu ya mulai jam 3 sampai jam Mungkin 6 sore. teman-teman yang tidak punya kegiatan bisa ikut, silakan datang. Salam, salam, salam. Sini ngadap sini sebentar. 1, 2, 3. Mantap. Oke, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Sesi terakhir kita adalah sesi prakteknya, pengambilan, ya. Seperti apa yang disampaikan nanti mohon dipandu. Ya, betul. Misalkan tadi posisi ngambilnya dari bawah, dari atas, dari samping, sehingga kawan-kawan bisa mempraktekkan langsung. Ya, karena kalau sudah praktek nanti hasilnya kita tengok, oh iya ya kekurangannya. Seperti Ya, itu. mungkin nanti dari teman-teman KFI juga mungkin bisa ditolong ya teman-teman Karang Taruna yang bertanya ataupun pengen belajar, atau mungkin teman-teman KFI itu bisa dibantu teman-teman yang apanya yang mau bertanya ya. Oke, kalau tidak ada lagi penambahan, mungkin acaranya bisa langsung praktek. Karena berhubung saya tadi buka dengan pantun,
Saya juga sediain pantun penutupnya, cuma satu. Ya. Kalau nangka banyak getahnya, ini sambungan yang tadi ya. Bahas nangka tadi kan. Kalau nangka banyak getahnya, mari kita ganti dengan buah kelapa. Sekian saja materinya, semoga bermanfaat buat saudara-saudara. Terima kasih sebutan yang meriah. Nanti sesi kita di lorong itu. Kita ada spot foto. Beberapa fotografer sudah mengambil untuk prewed di situ. Jadi kita akan mulai dari sesi yang ada gorong-gorong warna-warni. Di situ akan kita coba praktek langsung seperti apa mengambil foto yang baik atau yang benar. Nanti boleh mungkin di seputaran ini ada beberapa diarahkan oleh kawan-kawan KFI semua. Ya kami serahkan ke KFI. Silakan. Siap. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang bawa kamera boleh, yang pakai handphone juga boleh. Ini pakai kaki ini. Nah, dari merah. Hancur Pak tuh gitu. Kenapa? Hancur. Ulang tahun ya anak-anak nari yang kasih surprise. Ya, yang mau foto. Foto bersama. Ayo foto bersama dulu di itu. Posisi itu. Di sini lah biar nampak. Ayo sini. Nah, Ayo. kasih pojok berdiri dulu semua. Berdiri. Ayo, Berdiri, jongkok. kita ambil sesi foto di sini. Biarin gini ya, Pak. Rudi. Ayo, foto bersama dulu. Kita semua foto bersama yuk. Yang apa keluar bang? Apa nanti kita foto sama-sama ada telepon kan? Agak berapa bang? Satu di depan aja. Duduk. Jongkok. Nah, ini sama nih. Abang kita kan pakai tes. Ini belakang. Gimana kalau kita jongkok di depan? Ya, udah pakai bola. Gini aja enggak apa-apa. Kalau bola besar. Kalau duduk bagus. Jangan kasih tahu, kamu udah tahu. Bang, kalau ketua jongkok Ada apa-apa lah. Gabung nih.
Siapa kita? Karang Taruna. Karang Taruna Jaya. Jaya Jaya. Dua aja. The power of sharing. Boleh, boleh. Tengok ini ya. Orang sharing. Boleh, karena makan cingin dia pada atasnya. Apa ya? Terus ini lah, kenapa lagi? Video itu. Video. Karang Taruna dulu ya. Udah, Le? Video? Udah video? Oke. Siapa kita? Karang Taruna. Siapa kita? Karang Taruna. Karang Taruna. Jaya. KMI! Power sharing! KMI! Power sharing. Oke, sekali lagi ya. Pakai kamera kaki. Ya. Lagi nih. Go, tetur ya. 1, 2, 3. Karang Taruna. Siapa kita? Karang Taruna. Siapa kita? Karang Taruna. Karang Taruna. Jaya. KMI! The power of sharing. KMI! The power of sharing. Oke, mantap. Dokumentasi kita ambil di situ. Ya, bawa sini. Kawan-kawan yang yang mau praktek. Ayo sini, Rido. Ajak kau sini, Rido. Ayo yang mau praktek. Kalau enggak saya jadi model. Mau enggak jadi model nih? Ayo jadi model. Kalau enggak saya jadi model. Oke, yang mbaknya aja. Kamu bukannya tak mau jadi model. Terusan. Ayolah jadi model dulu. Inilah model dari Karang Taruna nih. Cakep kagak nih? Milik aja ya. Jangan grogi. Anggap aja kita nih konsong. Teman-teman. Teknik gimana nih cara pengambilannya? Ini cahayanya aja nih. Ini cahaya dari samping itu kan bagus. Dari sana nih. Saya yang besi yang 9 tadi yang Ini cakep dari situ ngambil. Dia pas apanya. Tapi ini pun bagus juga, Pak. Tuh, kan mantap. Nah, itu harus jangan potong. Ah, gitu bagus. Ya, bagus gitu dia. Ya. Paturin lagi bawah. Ah, Iya. kan bagus ini apanya ini. oh, bukan di dalam kotak ini. Di dalam kotak itu nah. Ya kan? Coba kayak gini. Ini kan terlalu luas di sini. Iya kan. Tengah lagi bagus di tengah. Jadi fokusnya di Mbak di tengah, Mbak. Di tengah lagi tengah-tengah. Situ. kalau di tengah itu center. Center dia. Objeknya tetap diambil dari sini. Ya, itu terserah kalau misalnya dia pendek gini. Ini prewed atau apa nih? Aduh, itu kita nih. Ntar ambil berdiri Om, jangan ambil baring, ambil berdiri. Dia tidak boleh lewat daripada garis. Oh apa? Modelnya butuh pendamping ya? Kasihkan. Kasih. Ada apa kita untuk model itu ya? Model T1 ya. Kakinya kasih jarak. Nih, ketua lagi ngajarin FB Rudi Poda nih, ngambil Jangan foto. potong. Ini jangan potong. Di atas ada space, bawah ada space. Hmm. Baru klik. Kalau mau ngambil setengah badan, kayak gini.
Nah, tinggal badan. Di atasnya tengok bendera tuh, jangan foto. Itu cara mau ngambil, jangan asal jepit. Tuh, ketua lagi ngambil gambar nih. Oh. Bagus tuh. Bagus tuh Pak. Ayo lagi yang jadi model. Kalau enggak saya jadi model nih, enggak ada yang mau. Rido. Beratnya sendirian kan, berdua aja yuk. Dok, model dok. Ah, Rido model lagi. Rido jadi model sama siapa? Sonia. Lagi Rido lagi. Jangan cewek aja, cowoknya kalah. Suasana praktek foto guys. Hari ini bagus ngambilnya nih. Dari sini ngambilnya bagus. Dia langsung ke situ bagus. Keren. Tuh, ya kan? Kalau di sini dia main cahaya, backgroundnya bagus. Lebih keren dari sini keren ngambilnya nih. Tuh. Keren tuh dari sini. Nggak usah diedit lagi udah bening dia. Karena kan cahaya matahari ini kayak apa nih? Emas, kuning emas. Keren dari sini.
Yuk. Lek bawa. Foto bareng. Foto-foto. Ayo Lek, Kevi Lek. Kita foto di sini. Iya, itu. Kegiatan foto bareng Karang Taruna sama KFI, Komunitas Fotografer Indonesia. Ayo, saya praktek dulu nih. Praktek dulu. Oke, biar nampak tuh ya. Oh. Oke. Nih, lihat sini, lihat sini. Ayo. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Saya bebas, saya bebas, saya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo bantu ngambil. Ayo lihat sini. Saya nggak bisa nih Pak kalau foto-foto gini. Tolong Om, siapa Om? Saya nggak bisa ngambil ini nih. Rod. Pakai ini Rod. Gimana makainya nih? Om. Ini dia tinggal pencet aja. Ini. Gambarnya sih nggak kelihatan. Gambarnya. Oh, gambar dari sini dia. Dia sini video itu. Siapa kita? Karang Taruna. Siapa kita? Karang Taruna. Karang Taruna. Jaya, jaya, jaya. KFI. Hehehe.